Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Nur Syabana, mahasiswi HIN Salatiga Program Studi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan analisis jabatan mengenai Human Research Development atau HRD. Human Research Development atau HRD merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia di perusahaan tersebut, meliputi perencanaan, seleksi atau rekrutmen, pengembangan, manajemen kinerja, penentuan gaji, serta membentuk hubungan kerja yang baik. HRD juga merupakan rangkaian kegiatan dalam suatu organisasi yang dilakukan terorganisasi dalam waktu tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kapasitas karyawan. Selanjutnya itu ada tugas Human Research Management Development atau HRD. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini bertujuan untuk membantu karyawan baru mengenal tugas deskripsi pekerjaannya, serta berfungsi sebagai departemen dan hubungannya dengan posisi lainnya. Yang kedua ada rekrutmen dan pemilihan karyawan. HRD bertugas untuk mencari dan memilih karyawan yang sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan. Pemilihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dapat membantu perusahaan untuk maju dan terus berkembang. Selain itu, proses rekrutmen ini juga bertujuan untuk mengurangi resiko mendapatkan karyawan dengan kemampuan yang buruk, tidak termotivasi, dan kualifikasi rendah. Selanjutnya itu ada menjaga kondisi kerja, yaitu HRD bertugas untuk menciptakan dan memelihara kondisi dan suasana kerja yang kondusif. Hal ini bertujuan untuk memotivasi kerja karyawan. Kesejahteraan karyawan merupakan kepuasan dalam bekerja. Selanjutnya ada mengelola hubungan antar karyawan. Karyawan merupakan salah satu tiang dari sebuah perusahaan. Hubungan antara karyawan yang baik dapat mempengaruhi sikap, kebiasaan, dan hasil kerja yang positif. Pihak HRD harus menciptakan kegiatan yang dapat membantu untuk mengenal karyawan baik dari segi pribadi maupun profesional. Hubungan yang baik antar karyawan merupakan salah satu kunci sukses dari perusahaan. Yang terakhir yaitu ada pengembangan dan training. Pengembangan dan training atau pelatihan merupakan salah satu tugas pokok HRD yang paling penting. HRD berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada kinerja perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian karyawan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahannya. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Saya di sini mengambil contoh perusahaan startup, yaitu yang pertama ada CEO, yang kedua Human Research Director atau Human Research Management, yang ketiga ada Human Research Specialist, yang keempat yaitu ada Recruiting Coordinator. Selanjutnya ada Performance Appraisal. Performance appraisal merupakan metode di mana kinerja pekerja seseorang karyawan didokumentasi dan dievaluasi. Metode ini adalah bagian dari pengembangan karir dan terdiri dari tinjauan rutin kinerja karyawan dalam organisasi. Biasanya, performance appraisal dilakukan dalam 1 tahun sekali ataupun 6 bulan sekali. Di sini ada contoh performance appraisal dengan indikator rekrutmen, training and development, performance management, dan employee retention and productivity. Di sini ada Key Performance Indicator, yaitu jumlah kebutuhan pegawai baru yang dapat dipenuhi dengan tepat waktu dalam jangka 45 hari. Selanjutnya itulah Training dan Development, yaitu jumlah training per karyawan dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya ada Performance
manajemen, jumlah karyawan level supervisor ke atas, dan jumlah performance coaching, serta reguler yang dilakukan dalam 1 bulan sekali. Selanjutnya ada employee retention and productivity, yaitu karyawan yang diidentifikasi sebagai karyawan yang unggul. Selanjutnya itu ada bagaimana cara meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan. Yang pertama, melalui pelatihan. Pelatihan merupakan program umum yang mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya biasanya pelatihan di dalam perusahaan, internal training ataupun external training. Internal training house biasanya perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan. Sementara itu external training dilakukan dengan mengirimkan karyawan ke instansi atau lembaga pelatihan tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya ada pendidikan. Pengembangan karir karyawan melalui pendidikan biasanya bersifat khusus. Ini ditujukan untuk karyawan terbaik yang dianggap perlu mengembangkan pendidikannya karena pendidikan sebelumnya belum cukup. Selanjutnya itu ada magang. Seperti halnya dengan pelatihan, magang kerja biasanya dilakukan dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Magang di dalam perusahaan biasanya lintas departemen dengan durasi 1-3 bulan. Selanjutnya yaitu ada job enrichment. Pengembangan karyawan juga dilakukan dengan job enrichment, yaitu merupakan program penambahan tugas dan tanggung jawab di posisi yang sama. Karyawan yang mendapat tugas tertentu, misalnya proyek khusus, di departemen atau lintas departemen. Karyawan yang mengisi jabatan baru yang sebelumnya tidak ada dengan tingkatan yang sama, karyawan dapat tugas menggantikan atasannya yang sedang cuti atau dinas di luar kota. Biasanya, karyawan dilibatkan dalam program job enrichment ini adalah karyawan yang menonjol di antara karyawan lainnya. Meskipun demikian, dengan melakukan job enrichment pada semua karyawan yang berada dalam satu tingkat atau satu level demi meratakan kesempatan dan perkembangan pada mereka. Selanjutnya yaitu ada instrumen evaluasi kerja. Evaluasi kerja perlu dilaksanakan oleh setiap organisasi, tidak lepas organisasi tersebut berupa organisasi atau perusahaan swasta, maupun organisasi pemerintahan. Pada umumnya, evaluasi kerja dilakukan di akhir periode setiap 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Pelaksanaan evaluasi kinerja di Indonesia juga didukung dengan adanya berbagai aturan pemerintah. Di sini ada contoh metode penilaian graphic scale dengan indikator kuantitas kerja, kualitas kerja, dapat dipercaya, inisiatif, adaptabilitas, dan kerjasama. Sekian rancangan analisis jabatan Human Research Development yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.